Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan membahas mengenai agama tertua di dunia. Apakah Islam? Ini penjelasannya. Agama tertua di dunia adalah Hindu seperti dijelaskan dalam tulisan Studi Sejarah Agama karya Syafi'in Mansur. Hindu disebut Sanatama Dharma yang berarti agama yang abadi. Dosen Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN kini UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini menjelaskan agama Hindu juga disebut sebagai Waidika Dharma, artinya adalah agama Weda yang merupakan kitab suci bagi penganut Hindu. Jejak penyebaran agama Hindu sudah berkembang sejak 4000 tahun lalu hingga sekarang. Selain menjadi salah satu yang tertua, Hindu juga memiliki penganut mencapai 1 miliar. Sejarah agama Hindu. Menurut buku Sejarah Agama Manusia oleh Muhammad Zazuli, kata Hindu berasal dari bahasa Sanskerta Sindhu, yaitu sebuah nama sungai di sebelah barat daya anak benua India. Dalam bahasa Inggris, anak sungai tersebut disebut Indus. Peradaban sungai Indus sudah ada sejak 3300 sebelum Masehi. Pada awalnya, istilah Hindu muncul untuk bangsa Persia untuk menyebut suku bangsa yang tinggal di seberang sungai Sindhu. Sebutan ini bukan untuk suatu agama tertentu. Kemudian istilah agama Hindu digunakan dalam teks berbahasa Sanskerta seperti Raja Tarangini, Caitanya Caritamrita, dan Caitanya Bhagavata. Istilah Hindu juga digunakan para penjelajah Eropa untuk menyebut penganut agama tradisional India secara umum. Hindu juga sering digunakan untuk menyebut tradisi keagamaan, filsafat, dan kebudayaan asli India. Hindu menjadi agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal. Agama ini pernah tersebar di Asia Tenggara sampai kira-kira abad ke-15 Masehi, lebih tepatnya pada masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Sejak itu agama ini digantikan oleh agama Islam dan Kristen yang kemudian masuk ke Asia Tenggara. Kepercayaan agama Hindu. Dari segi kepercayaan kepada Tuhan, umat Hindu merupakan penganut agama politeisme atau memuja banyak dewa. 3 dewa yang paling utama dalam kepercayaan Hindu adalah Dewa Brahma atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung, dan Dewa Siwa atau Dewa Perusak. Ketiga dewa tersebut menjadi dewa-dewa utama dalam kepercayaan Hindu yang disebut Trimurti, Yanga artinya Maha Kuasa. Di samping itu terdapat dewa-dewa lain seperti Dewi Saraswati, Dewi Kesenian dan Ilmu Pengetahuan, serta Dewi Sri atau sebagai Dewi Kesuburan dan lainnya. Pemeluk Hindu hidup untuk mencapai dharma, yaitu jalan hidup yang fokus pada perbuat baik dan bermoral. Agama Hindu memiliki beberapa konsep dasar tentang kehidupan, mulai dari kepercayaan akan Zat Maha Kuasa, Iswara, Awatara, Dewata, Batara, dan lain-lain. Dharma atau etika, kewajiban, samsara, siklus kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali yang berulang-ulang, karma, hukum sebab dan akibat, moksa, kebebasan dari samsara, dan yoga, jalan atau praktek spiritual. 3 periode perkembangan agama Hindu. Sejarah agama Hindu dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari zaman Weda kuno, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Berikut penjelasannya. Yang pertama, zaman Weda kuno. Mengutip buku Agama Suku, Hindu dan Buddha oleh Suharta, zaman Weda kuno dimulai dari kedatangan bangsa Arya di India kurang lebih 2500 tahun sebelum Masehi. Bangsa ini menempati lembah Sindhu yang juga dikenal dengan nama Punyab. Bangsa Arya tergolong ras Indo-Eropa yang terkenal sebagai pengembara cerdas, tangguh, dan terampil. Pada zaman inilah permulaan ditulis wahyu suci Weda, yaitu Rig Weda. Yang kedua, zaman Brahmana.
mengutip buku agama Hindu dan ajaran-ajarannya. Seiring berjalannya waktu, kaum Indo-Arya maju melewati Punjab dan memasuki lembah Gangga dan Jamuna. Mereka berhasil mengalahkan peradaban penduduk asli serta diturunkan derajatnya menjadi budak atau sudra. Dalam periode ini juga berlangsung pertempuran di dalam masyarakat Indo-Arya antara para perwira atau ksatria dan pemuka agama yaitu Brahmana. Awalnya para ksatria berada di kasta teratas, namun pada masa ini kaum Brahmana meningkat sebagai golongan paling tinggi. Kasta Brahmana juga menjadi yang paling berkuasa di antara golongan yang lain. Lambat laun mereka hampir mendekati tingkat ketuhanan, serta diberikan pula kepada mereka kehormatan sebagai kasta paling tinggi. Yang ketiga, zaman Upanishad. Zaman Upanishad merupakan zaman di mana ajaran Hindu telah berpengaruh pada ajaran filsafat. Pada zaman ini terdapat banyak kritikan-kritikan terhadap ajaran yang lebih memprioritaskan ajaran Brahma. Dengan demikian, hal terpenting dalam masa ini yaitu adanya perbaikan-perbaikan yang lebih baik dan sempurna dari zaman-zaman sebelumnya. Jenis kategori agama. Dalam sejarah perkembangannya, agama dibedakan menjadi yaitu animisme dan dinamisme, politeisme dan monoteisme. Berikut penjelasannya mengutip pasang surut runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha dan bangkitnya kerajaan Islam oleh rezim Ayyazid. Yang pertama, animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme merupakan sistem kepercayaan paling primitif. Kepercayaan ini dianut oleh manusia zaman purba. Mereka mempercayai adanya daya selain kekuatan fisik yang berasal dari roh orang yang sudah meninggal atau animisme, dan percaya pada kekuatan alam yaitu dinamisme. Yang kedua, politeisme. Politeisme adalah kepercayaan kepada banyak Tuhan. Artinya manusia yang berada dalam era politeisme mempercayai banyak Tuhan sekaligus. Agama Hindu dan Buddha dalam era ini sebab pengikut Hindu dan Buddha mempercayai dewa-dewa dan dewi-dewi. Yang ketiga, monoteisme. Agama kemudian berevolusi pada monoteisme. Menurut Emile Durkheim, maksudnya adalah manusia menganut agama atau kepercayaan kepada Tuhan dengan proses menuju kesempurnaan. Era monoteisme adalah kepercayaan kepada satu Tuhan. Agama-agama monoteisme disebut sebagai agama Abrahamik, yaitu agama yang diturunkan oleh bersumber dari ajaran monoteisme. Nah, itulah penjelasan mengenai agama tertua di dunia. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.